Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik, hari ini adalah hari Rabu. Pelajaran untuk kelas 6A adalah pelajaran sirah. Hari ini kita masuk kepada pelajaran yang kedua, yaitu mengenal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah di pelajaran yang pertama, kita mengenal secara ringkas Nabi Muhammad SAW. Di pelajaran yang kedua, atau di pertemuan yang kedua, pelajaran 1, kita mengenal gambaran secara umum tentang Khulafaur Rasyidin, 4 khalifah yang masyhur, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Sekarang kita mengenal sedikit tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, bagian yang pertama. Insyaallah kita akan mengenal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Anak-anak bisa membuka buku panduan, buku paket di halaman 9. Baik, langsung kita mulai. Kelahiran Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dilahirkan di Mekah pada tahun 572 Masehi dengan nama Abdullah, yaitu lahir di Mekah tahun 572 Masehi. Namanya adalah Abdullah. Kemudian nama ayahnya adalah Abu Quhafah, sedangkan ibunya adalah Salma, yaitu Abu Quhafah nama bapaknya, sedangkan ibunya adalah Salma. Kemudian Abdullah atau Abu Bakar ini berasal dari suku Quraisy. Kemudian nasabnya bertemu Rasulullah SAW pada kakeknya yang bernama Murrah. Naam, secara lengkap nasabnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah al-Quraisy radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian kunyah atau nama panggilan beliau lebih dikenal dengan Abu Bakar. Nama panggilannya lebih dikenal dengan Abu Bakar. Karena menurut sebagian orang, kenapa dipanggil Abu Bakar? Yaitu merupakan laki-laki dewasa yang pertama masuk Islam dan menerima dakwah Rasulullah SAW tanpa pamrih. Baik. Kemudian gelarnya adalah As-Siddiq. Kenapa? Karena beliau radhiyallahu ta'ala anhu membenarkan Rasulullah SAW tatkala Isra dan Mi'raj tanpa keraguan sedikit pun. Padahal tatkala itu kaum musyrikin Quraisy mendustakan ataupun menertawakan Rasulullah SAW. Berbeda dengan Abu Bakar ini, dia membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj tanpa adanya keraguan. Baik. Kemudian kita mengenal dakwah beliau membantu Rasulullah SAW. Yaitu Abu Bakar berteman dengan Rasulullah SAW itu sudah lama, sejak masih muda, karena usia Rasulullah SAW dan Abu Bakar ini tidak terlalu jauh. Maka tatkala Rasulullah SAW diutus menjadi seorang Rasul, kemudian mengajak Abu Bakar ini untuk masuk Islam, Abu Bakar langsung menerima
ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa berpikir panjang, karena Abu Bakar tahu yaitu akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan atau memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian semenjak keislaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar ini selalu mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat hijrah, misalnya saat hijrah ataupun peperangan dan sebagainya. Kemudian ketika hampir seluruh masyarakat Quraisy mendustakan peristiwa Isra dan Mi'raj, ia justru membenarkan kabar tersebut tanpa ada keraguan, yaitu membenarkan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia rela menjadikan tubuhnya sebagai tameng bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat perang, mengorbankan jiwa dan hartanya demi tegaknya agama Islam. Semua itu bukti yang menunjukkan begitu besarnya kecintaan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu seorang yang dermawan, yang suka menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarakat Quraisy pun tahu bahwasannya Abu Bakar ini dikenal dengan pedagang yang sukses, yang santun, lembut, dan dermawan. Tidak terhitung banyaknya budak muslim yang ditebusnya lalu dimerdekakan begitu saja. Ia tidak tega melihat budak-budak tersebut disiksa karena hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menunjukkan keutamaan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, sering membebaskan budak. Termasuk yang terkenal adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian saat perang Badar, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu menyumbangkan seluruh hartanya untuk memenuhi kebutuhan perang. Benar-benar sebuah pengorbanan yang sangat besar, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu di rumah?" Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, "Mereka aku titipkan kepada Allah dan Rasul-Nya." Jawab tanpa ada keraguan. Ini menunjukkan keimanan yang begitu besar, begitu dalam, sampai ia menyumbangkan seluruh harta. Ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantinya dengan yang lebih baik. Karena siapa yang menolong agama Allah, pastilah Allah akan menolongnya. Begitu juga dalam banyak kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sering memuji Abu Bakar. Sampai dikatakan hampir semua orang itu aku ajak untuk beriman, mereka mempertimbangkannya. Berbeda dengan Abu Bakar, ia langsung menerimanya tanpa ada keraguan. Itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pertemuan yang pertama atau pembahasan bagian yang pertama tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.